Shalom Aleichem kafirim, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam program acara belajar firman Tuhan dari Sion, Yerusalem. Sobat-sobat yang terkasih, kita ada di akhir zaman, dan di akhir zaman di tengah situasi yang semakin mencekam juga menakutkan ini, yang kita butuhkan adalah iman yang kuat dan teguh. Cara supaya iman kita terus bertumbuh, kita harus membiasakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab Roma 10 ayat 17 mengatakan dengan jelas, iman kita bertumbuh dari mendengarkan akan firman Tuhan. Sobat, hari ini dalam video ini saya akan menyampaikan kepada saudara singkat saja pembahasan tentang bacaan mingguan parasa dari pelajaran parasa Vayetse yang dibahas di Sabat kemarin. Saya ingin membagikan secara singkat untuk saudara supaya saudara juga bisa mengenal, bisa mengerti, sebab parasa ini yang dibahas di Israel oleh orang Yahudi Ortodoks, Yahudi Mesianik, bahkan setiap kita yang mungkin hari ini mau belajar ke akar Ibrani, mau belajar ke Sion Yerusalem, sebab Yesaya 2 ayat 3 mengatakan dengan jelas, firman dan pengajaran yang murni hanya dari Sion Yerusalem. Nah, mari kita baca bagian firman Tuhan atau Torah dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 15. Bacaannya ada beberapa pasal, tapi saya akan menyampaikan kepada saudara dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Saya akan baca ayat 10 sampai ayat 15. Saudara bisa ikuti di kitab suci saudara juga. Dan Yakub keluar dari Beersheba dan pergi ke Kanaan, dan sampailah dia di suatu tempat dan bermalam di sana karena matahari telah terbenam. Dan dia mengambil sebuah batu dari tempat itu dan dia menjadikannya alas kepalanya, lalu tertidurlah dia di tempat itu. Dan dia bermimpi, dan tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi dan ujungnya mencapai langit. Dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya. Dan tampaklah Yahweh berdiri di atasnya. Dan dia berfirman, akulah Yahweh Elohim Abraham dan Elohim Yisak bapamu. Tanah yang di atasnya engkau berbaring ini, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, dan engkau akan berkembang ke timur, engkau akan berkembang ke barat, ke utara, dan selatan. Dan semua kaum di muka bumi akan diberkati oleh keturunanmu. Dan lihatlah, aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan mengembalikanmu ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Mari kita fokus untuk lihat ayat yang ke-12, karena ini akan saya bahas secara singkat untuk sobat-sobat, lebih khusus buat saya punya sobat-sobat yang ada di Papua. Ayat 12 berkata begini, dan dia bermimpi dan tampaklah sebuah tangga, bahasa Ibraninya sulam, didirikan musyab di atas bumi Eretz, dan ujungnya mencapai langit. Di situ Ibraninya samayim, ya, atau surga. Dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya. Sobat-sobat yang terkasih, biasanya kalau mimpi ditulis dalam Torah, itu berarti bukan cuma sekedar mimpi biasa, tapi itu disebut sebagai nubuatan. Dan mimpi Yakub ini adalah nubuatan. Nah, sekarang yang kita mau lihat dan kita pelajari, siapakah sebenarnya tangga itu, ya? Sebab tertulis dengan jelas di situ, ya, tangga itu berdiri di Eretz, ya, di bumi, dan ujungnya sampai ke Samayim, atau yang kita kenal dengan surga selama ini, langit, ya. Dan jadi berdiri di bumi dan ujungnya sampai ke langit, ke Samayim, ya, ke surga. Bahkan kalau kita lihat ayat yang ke-13 juga di sana mengatakan bahwa bahkan tampaklah Yahweh dan berdiri di atasnya, di atas tangga itu, dan berfirman.
Nah, siapakah tangga itu? Nah, kita akan melihat bagian bacaan selanjutnya di dalam Brit Kadasa, Perjanjian Baru, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Saya akan bacakan untuk saudara supaya kita bisa konekkan tangga yang Yakub lihat dengan apa yang Yesua sampaikan kepada Filipus, Nathaniel dan teman-temannya. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesua ingin keluar ke Galilea dan dia bertemu Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Filipus adalah dari Betsaida, dari kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah bertemu Yesua anak Yusuf dari Nazaret yang telah Musa tuliskan dalam Torah dan kitab para nabi." Dan Nathanael berkata kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus berkata kepadanya, "Datang dan lihatlah." Yesua melihat Nathanael yang datang kepadanya dan dia berkata mengenainya, "Lihatlah, seorang Israel sejati yang di dalamnya tidak ada tipu daya." Ayat 48, Nathanael berkata kepadanya, "Dari mana engkau mengenal aku?" Yesua menjawab dan berkata kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau sedang berada di bawah pohon arah." Nathanael menjawab dan berkata kepadanya, "Rabi, engkau adalah putra Elohim, engkau adalah Raja Israel." Yesua menjawab dan berkata kepadanya, "Engkau percaya karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini." Dan dia berkata kepadanya, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sejak sekarang engkau akan melihat surga terbuka atau samayim terbuka dan malaikat-malaikat Elohim yang naik dan turun atas anak manusia." Malaikat itu turun, naik, turun atas anak manusia. Nah, berarti sekarang kita lihat sudah jelas kesimpulan tangga yang ada pada saat mimpi Yakub itu bicara tentang anak manusia. Siapakah anak manusia? Nathanael sudah menjawab tadi dengan jelas. Dia adalah Yesua yang tadi disebut oleh Nathanael. Engkau adalah Mesias, ya, engkau adalah putra Elohim, engkau adalah Raja Israel. Sobat-sobat Elohim yang diberkati, jadi kesimpulan sudah jelas bahwa tangga itu adalah Yesua, ya, karena Yesua bicara sekali dengan jelas di ayat yang terakhir, "Sejak sekarang engkau akan melihat samayim, surga terbuka dan malaikat-malaikat Elohim yang naik dan turun atas anak manusia." Makanya Yesua lebih meneguhkan lagi, mengklaim dirinya lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6 dengan dia mengatakan, "Ani haderek ha-emet ha-kaim." Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa di samayim kalau tidak melalui dia, Yesua yang adalah tangga itu atau jalan itu. Haleluya. Saudara, orang dunia banyak berkata banyak jalan ke surga. Ya, ada istilah banyak jalan ke Roma, ya toh. Tetapi saya mau kasih buat saudara kitab suci yang saudara dan saya pegang. Kalau saudara adalah orang-orang Kristen juga, maka saya mau beri jaminan kepastian bahwa tidak pernah ada kitab suci mengatakan ada banyak jalan, tetapi dikatakan bahwa hanya ada satu jalan ke sorga, yaitu melalui Mesias Yahudi yang bernama Yesua. Dialah satu-satunya jalan kita ke sorga. Makanya saya ingatkan sobat-sobat semua, mari jadikan Yesua atau yang dulu kita kenal dengan Yesus sebagai tangga kehidupanmu. Untuk naik di tangga itu, saudara membutuhkan tangan, juga membutuhkan kaki. Tapi secara rohani artinya saudara membutuhkan iman dan percaya. Ya, tanpa iman dan percaya, saudara tidak akan bisa menaiki tangga itu.
Ada 3 kebenaran rohani yang terlihat dalam kisah mimpi Yakub itu tentang tangga. Yang pertama, tangga itu ada di atas bumi dan puncaknya sampai ke langit atau ke sorga, ke Samayim. Tulisan ini atau Torah ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesua berdiri di bumi dalam bentuk manusia, tetapi dia juga tidak pernah meninggalkan pangkuan Bapanya. Dia berdiri di bumi, tapi dia juga tidak pernah meninggalkan pangkuan Bapanya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 bicara dengan jelas, tidak seorang pun pernah melihat Elohim, tetapi dia putra tunggal yang ada di dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Di dalam Yohanes 3 ayat 13 juga mengatakan hal yang hampir sama. Dan tidak seorang pun, ini kata Yesua, dan tidak seorang pun yang telah naik ke sorga, ke Samayim, kecuali dia yang telah turun dari sorga, yakni anak manusia yang ada di sorga. Arti yang kedua, arti rohani yang kedua kebenaran tentang mimpi Yakub itu adalah Yakub melihat malaikat Tuhan, malaikat Elohim itu naik dan turun dari tangga itu. Jelas sekali bahwa Yesua menyatakan dirinya sebagai tangga agar semua orang dapat memperoleh akses kepada Bapa di sorga. Tangga dalam mimpi Yakub adalah kendaraan yang akan digunakan oleh para pemilik kerajaan sorga untuk memiliki akses sampai ke tahta Bapa di sorga. Demikian juga melalui Yeshua HaMashiach, setiap umat yang berdosa dapat memiliki akses kepada Bapa Yahweh di Samayim. Sekali lagi, makanya Yeshua katakan dengan jelas, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jika Yesua adalah tangga saudara dan saya, kafirin kita semua, maka kita bisa naik kepada Bapa Yahweh di sorga. Ingat, sobat-sobat Elohim, hanya melalui Mesias Yahudi yaitu Yesua, maka Bapa Yahweh turun kepada kita dan memberikan kita anugerah dan kuasa untuk bisa masuk kerajaan Samayim. Yang ketiga, seperti air mengalir dari tempat tinggi ke bawah, demikian juga kasih karunia selalu mengalir dari atas, dari Samayim ke bumi. Bapa Yahweh di ayat yang ke-13, Bapa Yahweh berdiri di atas tangga itu sebagai gambaran rohani bagi kita, di mana Dia menurunkan anugerahnya dan memperbaharui perjanjian Abraham dan Ishak kepada Yakub dan kepada Yesua putranya untuk menyelamatkan kita. Jadi jika kita percaya bahwa Yesua juga adalah Mesias bagi kita, maka kabar baiknya saya beritahu saudara, kita juga berada di bawah perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan semua janji rahmat, janji anugerah Elohim akan datang kepada kita melalui Yesua yang adalah perantara dan tangga kehidupan kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 10-11 mengatakan begini, sebab tatkala masih menjadi musuh, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu, tetapi juga dengan bermegah di dalam Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach, sebab melalui Dia kita sekarang menerima pendamaian itu. Sobat-sobat Elohim, kita harus memahami beberapa hal tentang tangga itu. Yang pertama, tangga harus ditanam dengan kuat di tanah atau di bumi ini. Tangga tidak bisa berdiri kalau tidak bersandar pada tempat yang tinggi, ya. Kita harus paham itu, ya. Tangga harus ada di bawah, ditanam dengan baik, dengan dasar yang baik, ditanam dengan kuat, dan harus bersandar pada tempat yang lebih tinggi, ya. Yang kedua, sobat harus percaya, karena tingkat kepercayaan sobat itulah
yang akan menentukan sobat bisa berjalan menaiki tangga itu. Tanpa kepercayaan, saudara tidak akan bisa menaiki tangga itu. Ya. Yang ketiga, sobat harus mempelajari dan menggunakan aturannya. Sobat harus tahu cara naik tangga itu. Saya beritahu saudara, hanya orang bodoh yang tidak perlu anak tangga. Hanya orang bodoh yang tidak perlu anak tangga dan berusaha atau mencoba naik tangga itu dengan kekuatannya sendiri. Saya kasih saudara, tanpa anak tangga saudara tidak bisa sampai ke atas. Haleluya, haleluya. Sebabnya kita membutuhkan penolong di setiap tangga yang akan menunjukkan dan membimbing kita ke atas, yaitu Roh Kudus. Jangan melihat ke bawah. Saya kasih saudara, sobat-sobat Elohim, jangan melihat ke bawah. Saat saudara menaiki tangga itu, jangan melihat ke bawah atau takut terhadap ejekan, cemoohan, cerita-cerita dari orang-orang yang ada di bawah. Kenapa? Sebab tujuan mereka cuma satu. Mereka hanya mau menghentikan saudara supaya saudara tidak naik tangga itu dan menuju ke sorga. Jadi sobat-sobat harus tetap fokus dan lihat ke atas dengan mengandalkan Yesua sebagai tangga, dan arahkan mata sobat, pandangan sobat ke tempat tinggi di mana tangga itu bersandar. Saudara tahu, tangga itu bersandar di sorga. Arahkan mata saudara ke sana supaya perjalanan saudara dengan aman. Sekali lagi saya ingatkan saudara, jangan melihat ke bawah. Apapun yang orang katakan tentang engkau, jangan lihat ke bawah. Pandang ke sorga, pandang Yesua, pandang ke sana, sebab keselamatan datang dari sana bagi saudara. Saudara, dalam situasi atau saat-saat seperti apakah kita membutuhkan Yesua sebagai tangga? Saya ulangi, dalam situasi atau saat seperti apakah kita membutuhkan Yesua sebagai tangga bagi kita? Yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ketika saudara melayani, ketika saudara melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dalam pelayanan, entah itu saudara berkhotbahkah, entah saudara menginjilkah, entah saudara bersaksikan, saudara menjadi WLK, pelayanan apapun yang saudara buat untuk Tuhan, saya beritahu saudara, Yesua harus menjadi tangga kekuatan bagi saudara. Yesua harus menjadi pimpinan saudara. Tanpa Yesua menjadi tangga, maka semua pelayanan yang saudara lakukan sama dia itu sia-sia. Yesaya 58 ayat 11 mengatakan, dan Yahweh akan selalu memimpinmu dan memuaskan jiwamu di tempat-tempat yang kering dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dan engkau akan menjadi seperti sebuah taman yang dialiri air dan seperti mata air yang airnya tidak pernah kering. Kapan kita bisa menggunakan Yesua sebagai tangga? Saat seperti apa? Saat saudara berdiri untuk melayani pekerjaannya. Yang kedua, kapan kita membutuhkan Yesua sebagai tangga kita? Ketika kita melakukan dosa. Saat saudara berdosa, saat saudara tahu saudara bersalah, maka saudara membutuhkan Yesua sebagai tangga. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 mengatakan begini, hai anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa, dan jika seorang telah berdosa, kita memiliki pembela pada Bapa, yaitu Yesua Hamasia yang adil, dan dia sendiri adalah pendamaian karena dosa-dosa kita, dan bukan karena yang kita punyai saja, melainkan juga karena seluruh dunia punyai. Jadi ketika sobat merasa bersalah, saudara harus ingat bahwa tangga saudara yang sanggup membela saudara adalah Yesua. Bahkan dalam Yeremia 33 ayat 8 di sana juga, Bapa Yahweh mengatakan dengan jelas, aku akan membersihkan mereka dari semua kejahatan mereka yang olehnya mereka telah berdosa terhadapku, dan aku akan mengampuni semua kejahatan mereka yang olehnya mereka telah berdosa dan olehnya mereka telah bersalah terhadapku. Jadi
ketika kita membutuhkan pengampunan, ketika kita membutuhkan penyucian, ketika kita mau bangkit keluar dari kehidupan rasa salah kita, berdosanya kita, maka kita harus memandang, melihat kepada tangga itu. Yang ketiga, kapan saat kita membutuhkan Yesus sebagai tangga kita? Adalah ketika sobat-sobat kita menghadapi yang namanya kesusahan, yang namanya kesedihan atau bahaya. Dalam kisah Parasa Fayese juga menceritakan bagaimana Yakub mengalami tekanan, mengalami ancaman dari kakaknya Esau yang berencana ingin membunuhnya. Dan di sini jelas kita melihat bahwa firman ini mengajarkan kita supaya ketika kita menghadapi kesusahan, kesedihan, bahkan ancaman bahaya, yang harus kita pegang, yang harus kita lihat adalah Yesus sebagai tangga kita. Kita juga bisa belajar dari Raja Daud, karena Raja Daud juga berkata di dalam Mazmur 118 ayat 5, di sana dia mengatakan, dari kesesakan aku berseru kepada Yah, dan Yah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saat saudara mengalami hal-hal seperti itu, tekanan, bahaya yang mengancam saudara, maka satu yang saudara harus ingat, saudara harus memegang tangga itu, saudara harus melihat tangga itu, arahkan pandanganmu kepada tangga itu, maka dia akan menolongmu. Yang keempat, yang terakhir, saat dimana saudara membutuhkan Yesus sebagai tangga adalah saat dimana saudara menghadapi hari-hari terakhir saudara, yaitu kematian. Saudara, kematian sangat membuat banyak orang takut. Kalau hari ini saudara buka FB, kalau hari ini saudara lihat di mana-mana, hampir kebanyakan informasi kematian terus diberitakan. Dan saya mau beritahu sama saudara, kapan saatnya kita membutuhkan Yesus sebagai tangga? Yang terakhir, saat engkau sekarat, saat engkau di ICU, saat engkau di rumah sakit, saat engkau terbaring di rumah, saat engkau mengalami tekanan di mana hari-hari terakhir engkau akan mati. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka saya beritahu saudara, Yesus bukan cuman hanya penopang hidup Anda, tetapi kita membutuhkan dia di saat kematian kita. Sebab Yesus adalah penyambung hidup saudara dan saya. Dia adalah penyambung hidup saudara dan saya. Yohanes 11 ayat 25-27 bicara dengan jelas. Ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Ketika saudara di level-level terakhir, ancaman kematian menimpa saudara, tekanan menimpa saudara, dan saudara mungkin di saat-saat sekarat, saya beritahu saudara, pegang tangga itu, lihat tangga itu, pandang kepada Yesus, sebab dia yang akan menyambung hidup saudara. Haleluya. Bapa yang memberkati saudara dengan firman ini. Saya berdoa setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang punya masalah, berkat di dalam Bilangan 6 ayat 24-26, di dalam Mazmur 67 ayat 1, kiranya turun atas saudara. Elohim Yahweh Yekoneinu Fefarekeinu Ya Erpanaf Etanu Besem Yeshua Hamasia. Kiranya Elohim Yahweh juga mengulurkan tangannya kepada sobat-sobat semua, memberi kesembuhan buat saudara, bahkan melakukan tanda-tanda ajaib bagi saudara. Dalam nama Putra Bapa Yahweh Yeshua, nama yang kudus, saya berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai berjumpa di program acara selanjutnya. Bapak yang memberkati.